Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadli Fardian Satya, NIM 531420030, kelas A Sistem Informasi. Video ini saya akan menjelaskan tentang ERD dan bahasa basis data. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Basis Data. Pembahasan pertama yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram, yaitu merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara objek-objek tersebut. ERD merupakan suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Komponen utama pembentuk model Entity Relationship Diagram yaitu entitas dan relasi atau hubungan. Fungsi ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan ERD, kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Notasi simbolik ERD. Yang pertama yaitu entitas dengan simbol persegi panjang, kemudian atribut dengan bentuk bulat oval, kemudian relasi dengan bentuk bola ketupat, dan juga link. Nah, link di sini berfungsi sebagai penghubung antara entitas dengan relasi dan juga entitas dengan atribut. Kita lanjut ke notasi yang pertama yaitu entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat, contohnya pelanggan, dosen, mahasiswa, pekerja, penjual, dan lain-lain. Kemudian berikutnya yaitu atribut adalah elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Setiap entitas atau entity bisa terdapat lebih dari satu atribut. Contohnya di sini yaitu entitas mahasiswa memiliki atribut NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga atribut key atau atribut kunci. Yang pertama yaitu super key adalah satu atau lebih atribut yang dapat membedakan entitas satu dengan entitas lainnya dalam suatu himpunan entitas. Kemudian ada kandidat key, merupakan atribut minimal yang dapat digunakan untuk membedakan entitas satu dengan lainnya dalam himpunan entitas. Contoh yang berikut yaitu primary key, adalah salah satu dari kandidat key yang digunakan sebagai pengidentifikasi suatu entitas dalam himpunan entitas. Syarat dari primary key adalah unik, digunakan sebagai acuan dan lebih ringkas. Kemudian ada foreign key, adalah sebuah kolom atau field yang berfungsi sebagai kunci tamu, di mana kunci ini akan kita gunakan untuk relasi antar tabel. Primary key yang berada pada entitas lain yang berfungsi sebagai penghubung relasi. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Kita memiliki sebuah tabel himpunan pengendara di mana terdapat 3 entitas dan juga ada 4 atribut. Yang pertama yaitu atribut nomor KTP, nomor SIM, nama, dan alamat. Untuk super key, kita bisa menggunakan keempat dari atribut tersebut. Bisa juga kita hanya menggunakan 3 dan bisa juga salah satu. Nah, untuk kandidat key, kita hanya perlu menggunakan 2 atribut saja. Sedangkan untuk primary key, kita hanya bisa memilih salah satu dari kandidat key yang dipilih dengan syarat harus unik, lebih ringkas, dan lebih digunakan sebagai acuan dalam suatu entitas. Contohnya di sini, kenapa kita menggunakan primary key? Karena pada entitas yang pertama, entitas yang kedua, ditemukan bahwa nama-nama pada pengendara tersebut yaitu sama. Nah, untuk membedakannya, kita perlu namanya primary key. Entah itu kita gunakan nomor KTP atau nomor SIM. Karena setiap orang atau setiap entitas memiliki nomor KTP dan nomor SIM yang berbeda. Jadi kita tinggal pilih salah satu antara nomor KTP atau nomor SIM, tergantung kebutuhan. Untuk contoh foreign key bisa dilihat berikut, yaitu adalah primary key yang ada pada entitas lain yang berfungsi sebagai penghubung atau relasi. Contohnya di sini primary key pada tabel artis dan juga primary key pada tabel genre digunakan sebagai foreign key pada entitas lain.
Nah, fungsinya sebagai relasi atau penghubung. Kemudian notasi yang berikutnya yaitu relasi. Menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contohnya di sini kita memiliki entitas mahasiswa dan juga entitas mata kuliah. Nah, untuk menghubungkannya kita perlu notasi relasi. Nah, di sini ketika kita menghubungkannya, jadi mahasiswa mengontrak KRS dari mata kuliah. Jadi terjadi sebuah hubungan atau relasi. Contoh berikutnya yaitu contoh relasi antar tabel. Contohnya di sini kita memiliki tabel mahasiswa, tabel dari himpunan mahasiswa yang terdiri dari beberapa mahasiswa, dari beberapa entitas mahasiswa. Kemudian ada tabel mata kuliah, tabel himpunan mata kuliah yang terdapat beberapa entitas mata kuliah. Nah, untuk menghubungkannya kita hanya perlu primary key dari tabel-tabel tersebut, dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Nah, di sini kita menggunakan NIM sebagai primary key pada tabel mahasiswa. Nah, untuk tabel mata kuliah kita menggunakan kode mata kuliah. Nah, bisa lihat di sini di tabel penghubungnya kita hanya perlu menuliskan NIM dan NIM dari tabel mahasiswa dan juga kode MK dari tabel mata kuliah. Nah, ini dimaksudkan agar kita tidak perlu lagi menulis semua atribut yang ada pada tabel mahasiswa. Kita hanya perlu memerlukan primary key-nya saja agar tidak terjadi redundansi atau pengulangan. Nah, kemudian kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas perhimpunan entitas yang lain. Yaitu contohnya adalah one to many, many to one, dan many to many. Yang pertama itu one to one. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu juga sebaliknya. Contohnya, satu dosen paling banyak mengepalai satu program studi, dan setiap program studi hanya dikepalai oleh paling banyak satu dosen. Contoh yang kedua yaitu one to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Jadi contohnya satu jurusan berisi banyak mahasiswa, tapi tidak bisa sebaliknya. Kemudian many to one. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas B pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Jadi banyak mahasiswa kuliah di satu jurusan, tapi tidak sebaliknya, di mana banyak jurusan yang diikuti oleh satu mahasiswa. Tidak bisa seperti itu. Kemudian many to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan sebaliknya. Contohnya, setiap dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah, dan setiap mata kuliah dapat diajar oleh lebih dari satu dosen. Kemudian ada derajat relasi minimum, yaitu menunjukkan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antara himpunan entitas. Notasi disatukan dengan derajat relasi maksimum dalam kurung X, Y, di mana X adalah nilai minimum dan Y adalah nilai maksimum. Derajat atau kardinalitas relasi itu mewakili hubungan korespondensi maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lainnya. Contohnya di sini, setiap mahasiswa dapat mempelajari banyak mata kuliah, tetapi ada mahasiswa yang belum atau tidak mempelajari satu mata kuliah satupun. Setiap mata kuliah dapat dipelajari oleh banyak mahasiswa, tetapi bisa juga ada mata kuliah yang tidak atau belum diikuti oleh satupun mahasiswa. Nah, pembahasan yang kedua yaitu bahasa basis data, yang terdiri dari 4, yaitu DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, DCL, Data Control Language, dan TC atau Transaction Control. Yang pertama yaitu DDL, Data Definition Language. DDL adalah
bahasa yang mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan objek, seperti contoh tabel, indeks, nama, dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam bahasa pada DDL yaitu create, drop, dan juga alter. Yang pertama itu create, yaitu perintah create berfungsi untuk membuat. Dalam PL atau SQL, perintah create ini dapat membuat tabel baru, indeks, prosedur, fungsi, view, dan lain-lain. Contohnya bisa kita lihat di sini. Untuk membuat sinteksnya itu adalah kita buat create table. Nah, untuk kita membuat sebuah tabel baru, kemudian nama tabelnya. Kemudian perintah drop. Perintah drop ini berfungsi untuk menghapus. Bisa untuk menghapus tabel, kolom, view, fungsi, prosedur, dan lain-lain. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai fungsi drop untuk menghapus tabel atau kolom. Contohnya, sini sintaksnya kita tulis drop, tabel, dan nama tabelnya. Kalau untuk kolom kita tinggal ganti drop, kolom, nama kolomnya. Kemudian perintah alter digunakan untuk merubah tabel. Dalam hal ini adalah merubah variabel yang digunakan dalam tabel, seperti merubah tipe data, merubah jumlah data, dan juga bisa untuk menambah kolom baru. Untuk sinteksnya bisa kita contoh di bawah ini, yaitu alter tabel dan nama tabelnya. Kemudian kita tambahkan perintah add untuk menambahkan kolom. Kemudian DML atau Data Manipulation Language adalah bahasa untuk mendefinisikan awal mengenai basis data, tabel, view, dan lain-lain. Maka DML merupakan bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data dari basis data, dalam hal ini berupa tabel. Perintah-perintah yang termasuk dalam DML yaitu insert, update, select, dan delete. Yang pertama yaitu insert. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan atau menambah data baru ke dalam tabel. Adapun perintah insert dituliskan seperti berikut. Insert into nama tabelnya, baru kolom-kolomnya, kemudian value atau nilai yang akan dimasukkan. Untuk sinteksnya bisa kita lihat di contoh di bawah ini. Nah, kemudian update. Perintah update digunakan untuk merubah isi dari kolom, baris yang diinginkan. Adapun penulisan perintah update dituliskan sebagai berikut, yaitu update nama tabelnya, kemudian di set kolomnya. Nah, kemudian kata where atau kondisinya. Kalau di sini contohnya di sini yaitu update nama tabel, kemudian di set nama fieldnya, nah, diganti dengan data baru. Kemudian asalnya where-nya, nama field sama dengan data lama. Ini tuh contohnya. Contoh dari update pada DML. Kemudian ada select. Perintah select pada PL atau SQL mempunyai fungsi untuk mengambil informasi dari database. Perintah ini juga mempunyai kemampuan seperti berikut, yaitu projection, memilih kolom-kolom dalam suatu tabel yang dihasilkan dari suatu query, memilih beberapa atau banyak kolom yang dibutuhkan. Kemudian selection, memilih baris-baris dalam suatu tabel yang dihasilkan dari query. Banyak kriteria yang dapat digunakan untuk membatasi baris-baris yang akan diambil. Kemudian joining, mengambil data bersama yang disimpan dalam tabel-tabel yang berbeda dengan menentukan hubungan antar mereka. Untuk mengambil data dari keseluruhan si tabel, kita perintah select ditulis menjadi select from nama tabelnya. Nah, untuk ketiga tadi itu projection, selection, sama joining, itu bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu di projection kita hanya memilih sebuah kolom-kolom tertentu. Untuk selection kita bisa memilih baris-baris tertentu. Dan untuk tabel kita bisa mengambil data dari tabel yang satu kemudian kita pindah ke tabel yang kedua. Kemudian perintah delete. Perintah delete berguna untuk menghapus baris dari suatu tabel. Bisa diikuti dengan kondisi yang bersesuaian dengan data baris yang ingin dihapus. Penulisan perintah delete ditunjukkan sebagai berikut, yaitu delete, kemudian from nama tabelnya, kemudian where kondisinya. Di sini contohnya yaitu delete from mahasiswa, from dari tabel mahasiswa, kemudian where-nya atau kondisinya yaitu nim si mahasiswa. Kemudian DCL, data control language.
Perintah di sel ini merupakan perintah yang fungsinya berperan untuk melakukan proses manipulasi user pada sebuah database dan juga menyangkut hak akses dari sebuah database. Jadi dengan menggunakan perintah ini kita dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan akses ke dalam database yang kita miliki. Beberapa perintah yang biasa digunakan dalam data control language adalah grant dan revoke. Yang pertama yaitu grant. Grant merupakan perintah yang berhubungan dengan hak akses user. Dengan menggunakan perintah ini, maka administrator atau pemilik dari sebuah server dan juga database dapat menunjuk salah satu user agar dapat memperoleh hak akses untuk melakukan manajemen dan juga pengaksesan terhadap database. Hak akses tersebut memungkinkan user yang ditunjuk dapat melakukan proses manajemen basis data dengan menggunakan perintah-perintah di email dan juga di DL. Kemudian revoke. Revoke merupakan kebalikan dari perintah grant sebelumnya. Apabila grant merupakan perintah yang digunakan oleh administrator untuk membuka hak akses kepada user, maka revoke ini digunakan oleh administrator untuk menarik dan juga mencabut hak akses yang sudah diberikan sebelumnya kepada user. Pencabutan hak akses ini bisa disebabkan oleh berbagai macam kondisi, tergantung keputusan dari administrator. Kemudian ada transaction control atau TC. Adalah pernyataan yang digunakan untuk mengelola perubahan yang dilakukan oleh pernyataan di ML. Hal ini memungkinkan pernyataan yang akan dikelompokkan bersama ke dalam transaksi logis. Yaitu contoh perintah-perintahnya yaitu commit untuk menyimpan pekerjaan yang dilakukan, save point, pernyataan memungkinkan untuk mengembalikan ke titik standar tertentu dalam suatu transaksi. Kemudian ada rollback, mengembalikan database ke aslinya sejak commit terakhir. Serta yang terakhir yaitu set transaksi, adalah untuk mengubah opsi transaksi seperti tingkat isolasi dan penggunaan segmen rollback. Oke, sekian. Oke, baiklah, sekian video pembahasan dari saya mengenai ERD dan bahasa basis data. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.